selamat pagi Pak Erik dan selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mendengar sedikit dari firman Tuhan lewat renungan yang akan aku bawain hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas berkat dan juga kesempatan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat bangun Tuhan di pagi yang baru ini Tuhan Yesus, di hari yang baru ini Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca, mendengar sedikit dari firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pelita bagi hidup kami Tuhan Yesus, dan biarlah telinga kami bisa seperti Samuel Tuhan Yesus yang mau dengar-dengaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati, Kau sertai kami dari awal hingga akhir tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-12 yang menyatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Nah teman-teman, kita kan sudah masuk nih di hari ketiga kita ujian. Sebelum kita nanti berangkat sekolah buat ngerjain ujian, aku bakal kasih kalian kata-kata motivasi, kata-kata pendorong. Asik. Jadi aku bakal ceritain sedikit kenapa aku bisa masuk publikasi dokumentasi. Jadi waktu aku kelas 10 itu aku bener-bener kayak gak kepikiran atau gak punya ekspektasi kalau aku tiba-tiba bisa masuk di divisi PDD dari SKP-SKK itu sendiri. Tapi kalau gak salah itu waktu mulai sertijab itu, untuk kelas 10, itu kakak kelas kita ya, tiba-tiba masukin namaku buat join PDD gitu. Nah awalnya tuh kayak aku sampai marah kan ke dia gitu, karena aku merasa aku nggak bisa gitu. Aku aku takut bakal ngerusak semuanya gitu kan. Nah terus kak kelas ini tuh bilang lah ke aku kayak, udahlah yakin aja, pasti bisa, karena dia juga belajar, kamu juga belajar gitu, jadi kita sama-sama belajar. Tapi kayak aku di situ kayak nggak mau gitu. Nah sampai pada akhirnya waktu sertijab aku masih melakukan kesalahan di situ. Jadi banyak editan atau waktu pengambilan gambar itu nggak proper gitu. Tapi aku masih dikasih kesempatan sama Tuhan juga, sama kakak kelas itu juga, buat aku tetap mengasah skill aku di situ. Karena waktu SMP itu aku juga sebenarnya basic skillnya ya, aku memang bisa ngedit. Tapi kayak karena itu waktu kelas 7, kelas 8, terus kelas 9 udah gak pernah. Jadi sesuatu hal yang kalau istilahnya kayak udah gak kita asal lagi, itu tuh rasanya kayak kok udah hilang ya skillnya ya. Nah itu yang aku rasakan waktu aku SMA awal-awal itu. Nah akhirnya waktu Natal itu aku dikasih kesempatan lagi sama Tuhan Yesus buat melayani di bidang publikasi dokumentasi. Dan kakak kelasku juga mempercayakan aku, teman-teman juga mempercayakan aku buat aku handle editing sama waktu ngefoto-foto gitu. Nah terus aku merasa kok makin berkembang ya di sini ya gitu. Terus waktu aku gabut-gabut dan juga masa-masa libur itu, aku juga coba bikin poster, terus coba pokoknya bikin sketsa tuh yang banyak gitu. Tapi nggak diposting, jadi kayak ya udah cuma draft aja gitu. Nah sampai di titik yang sekarang ini, di aku yang kelas 11 ini, aku ngerasa skillnya itu makin bertambah gitu. Dan aku jadi kayak punya pengetahuan atau ilmu, asik ilmu gak tuh, kayak hal-hal yang baru yang aku lihat dari berbagai platform ya. Kayak misal waktu aku mau ngedit ini, aku pasti kayak cari inspirasi dulu, entah itu di TikTok, di Instagram. Dan ternyata aku rasa, ternyata aku bisa loh kalau aku mau berusaha. Nah jadi sesuai ayat yang tadi kita baca, yang pertama-tama itu kan Tuhan itu kan bilang seperti itu kepada murid-muridnya. Nah yang dimana aku jadi keinget waktu aku kelas 10, aku yang benar-benar menolak, aku yang benar-benar marah sama kakak kelasku ketika aku dipilih. Dan aku ngelihat diriku yang sekarang yang literally aku bisa ngedit, aku udah bisa foto-foto. Jadi aku ngerasa gak ada yang mustahil kalau kita mau berusaha dan kita mau percaya kalau Tuhan itu pasti punya rencana yang terbaik. Nah mungkin waktu awal itu aku ngerasa
bahwa aku ini nggak bisa apa-apa. Tapi aku belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada waktu aku sertijab itu, aku ngedit dan aku waktu Natal itu aku juga bantu ngedit dan juga ngefoto, bikin video. Itu tuh masih apa ya, masih kayak aku rasa kok masih kurang gitu. Tapi aku tahu aku salahnya tuh di mana gitu. Nah, karena aku udah tahu salahnya di mana, akhirnya aku bisa memperbaiki itu. Nah, jadi sesuai ayat yang tadi kita baca, kalau kita udah dikasih pekerjaan atau suatu perkara dari kecil, terus kita pasti melakukan kesalahan itu udah pasti gitu. Tapi kalau kita mau belajar, kita mau berusaha, kita tahu kita salahnya di mana dan kita mau memperbaiki itu semua, aku yakin kalau kita semua itu bakal dapat ilmu yang baru, kita bisa menyelesaikan itu semua dan kita akan dapat pekerjaan atau perkara yang lebih besar nantinya. Nah, teman-teman, dari cerita aku tadi, aku mau sampaikan ke kalian, jangan takut untuk memulai, apalagi pelayanan untuk Tuhan. Kalian tuh pasti punya skill atau sesuatu yang bisa kalian asah dan itu sangat berguna gitu. Nah, jadi buat kalian teman-teman dan juga adik-adik nanti yang baru yang nonton renungan ini, yuk masuk PDD. Bercanda, kalian pasti bisa melayani Tuhan Yesus dan jangan merasa kalau kalian itu kurang. Dan aku percaya banget, walaupun kalian hari ini, detik ini juga kalian merasa ragu, tapi ingat bahwa keesokan nantinya kalian akan menanggung perkara yang lebih besar. Kalian akan dipercayakan oleh Tuhan bahwa kalian bisa melakukan hal-hal yang lebih besar. Nah, itu deh renungan pada pagi hari ini yang bisa aku sampaikan. Kiranya renungan pada pagi hari ini bisa memotivasi kalian ya sebelum kalian ujian. Semangat semuanya! Oke, sebelum kita menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat dan juga penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami semua telah mendengarkan dan juga membaca sedikit dari firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu bahwa kami ini bukanlah orang yang sempurna, kami ini adalah orang yang kecil Tuhan Yesus, tapi kami tahu Tuhan bahwa tangan-Mu akan selalu menopang kami Tuhan Yesus untuk menjadi orang yang akan selalu berkembang ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing Tuhan dan juga kami akan ujian Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati, Kau sertai kami Tuhan, Kau urapi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.